Rata-rata ekonomi rendah, masalah ekonomi ya. Ekonomi rata-rata masyarakat di sini adalah petani. Petani kan musiman. Kerja lain untuk PNS tuh kalau nggak salah saya entah 10 orang gitu. Lebih kurang ada 10 orang. Kahek kujak lampu hana sepeng yang kedua pempeng yang tanpa ketika. Kenapa pernikahan anak tinggi? Kenapa ada kasus KDRT, kasus pernikahan anak usia? Itu faktor ekonomi, juga faktor pergaulan, faktor lingkungan, keadaan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dikatakan ibarat fenomena gunung es, di mana masih banyak kejadian yang belum dilaporkan oleh korban. Ada banyak faktor yang menjadi pemicu, seperti sistem dan kultur patriarki hingga kondisi lingkungan sekitar. Desa Tumpuk Berandang yang berada di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara adalah tempat di mana Huzaimah bertugas melakukan pendampingan bagi para korban kekerasan. Rata-rata ekonomi rendah, masalah ekonomi ya. Ekonomi rata-rata masyarakat di sini adalah petani. Petani kan musiman. Kerja lain untuk PNS tuh kalau nggak salah saya entah 10 orang gitu, lebih kurang ada 10 orang. Desa ini menjadi salah satu desa dengan kasus kekerasan tertinggi di Aceh Utara. Masih banyak masyarakat di sini yang hidup dengan kondisi jauh dari kata layak. Rata-rata dari mereka berprofesi sebagai petani, namun masih banyak yang terbelenggu dengan kemiskinan. Dan tak jarang menjadi penyebab maraknya terjadi tindak kekerasan. Kenapa pernikahan anak tinggi? Kenapa ada kasus KDRT, kasus pernikahan anak usia? Itu faktor ekonomi, juga faktor pergaulan, faktor lingkungan, keadaan, kayak gitu. Huzaimah sudah 15 tahun menjadi pendamping korban kekerasan anak dan perempuan di Aceh Utara. Sempat mengalami PHK di perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, membawa Huzaimah kini lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi bagian dari perjuangan hidup mereka. Di usianya yang senja, ia rela berbagi waktu mengurus keluarga dan suaminya yang sedang sakit, serta mendampingi korban. Meski terkadang lelah, apalagi menuju tempat ia bekerja, ia harus menempuh jarak yang tidak dekat. Namun, semua ia lakukan dengan ikhlas. Di rumah saya siapkan dulu dengan anak-anak. Karena saya kan faktor usia, udah 62 tahun. Kalau berkendaraan sendiri sedikit takut. Jadi saya mengajak dulu anak. Ada misalnya tanya anak yang siapa sih yang libur hari ini bisa dampingin saya ke lapangan. Nanti udah ada tuh, ada absen langsung. Oh saya saya bisa. Nah, alhamdulillah saya pergi dengan anak.
Meski usianya tak lagi muda, Kuzaimah selalu turun ke desa menemui korban. Sebagai seorang ibu, ia memperlakukan korban seperti anaknya ataupun keluarganya. Ia mengajak korban bicara dan menawarkan pendampingan. Jawaban yang sering ia dapatkan, keluarga korban merasa malu, tidak mau membawa ke ranah hukum karena tidak memiliki uang dan berbagai alasan lainnya. Kalau saya bercerita tentang perkosaan anak, saya sangat sedih, sangat miris, apalagi yang anak disabilitas. Saya tangani langsung dan sudah melahirkan. Dan sampai saat ini pelaku belum tertangkap. Karena dia tidak bisa bercerita siapa pelakunya, tidak bisa karena dia disabilitas ganda, cacat tubuh dan bisu. Tidak bisa bercerita. Kami dampingi mulai awal, sampai hingga mengundang psikolog, mengundang juru bahasa, tapi tidak bisa menjelaskan juga. Tidak ketemu. Tapi si ibu belum ada peraturan yang bisa si ibunya menceritakan. Karena di dalam hukum tidak boleh orang lain yang menceritakan. Harus si korbannya. Si rasa si curiga si ibu tidak menjadi hal-hal bukti. Dan itu kami dampingin sampai hingga kami bina dia mendapat bantuan dari Baitul Mal, bantuan untuk si anak, dan anak tidak berikan orang lain, mereka jaga sendiri. Perlindungan terhadap anak dan perempuan masih lemah. Dari 27 kecamatan di Aceh Utara, yang sebagian desanya terletak di pedalaman, hanya terdapat sedikit pendamping korban tanpa psikologis klinis dan ahli. Anggaran untuk aktivitas pelindungan dan pemberdayaan pun minim, serta tidak ada rumah aman untuk korban kekerasan. Para korban kekerasan seksual mayoritas dari keluarga miskin. Orang tua menghabiskan banyak waktu untuk mencari nafkah sehingga pengawasan terhadap anak juga melemah. Kalau cerita tentang kasus itu karena bawaan panggilan hati, panggilan jiwa gitu. Kalau kita pikir ngapain peduli sih anak orang, apa urusan karena ada polisi itu, tapi bukan itu. Saya melihat karena keluarga-keluarga yang rata-rata tidak mampu yang menjadi korban. Terpanggil hati saya, karena kalau orang kaya nggak akan kita bisa dampingi, pasti dia mencari lembaga hukum, nggak akan mencari kami. Jadi kami datangin itu karena panggilan jiwa, panggilan hati kepada korban yang tidak paham dengan informasi, yang tidak paham sama sekali tentang apa sih kasus, harus kemana aku bawa anakku, harus seperti apa. Itulah terpanggil hati kami sebagai pendamping, kami ada 10 orang. Kami turun ke lapangan, kami datang, kami bina, terus kami beri pemahaman tentang bahwa kasus ini tidak bisa didiamkan. Kalau didiamkan bakal datang misalnya Mariani lain akan menjadi korban tanpa nggak ada efek jera kepada pelaku. Langsung datang berjatuhan korban-korban lain. Makanya kami dampingi supaya meminimalkan kasus itu, jangan lagi ada kasus kekerasan terhadap anak. Sampai hingga binaan ke keluarga, kita lakukan konseling, pemulihan. Memang konseling yang namanya korban kekerasan seksual nggak semudah belabik telapak tangan, nggak semudah. Ada yang sebagian survive, kadang nggak diem di kamar nggak keluar, ada yang sebagian bisa pulih, bisa sekolah lagi. Kemudian ada beberapa korban yang tidak mau lagi sekolah di situ, dia udah malu, mungkin ketahuan sama teman-temannya, kami pindahin ke sekolah ke yayasan lain. Air mata para korban membuatnya terpukul, sekaligus memberikan kekuatan untuk bertahan menjadi pendamping. Tak hanya rutin dalam melakukan pendampingan,
Kuzaimah juga mengadakan pertemuan dengan perempuan di desa-desa guna memberikan edukasi serta membangkitkan kesadaran mereka untuk ikut mengkampanyekan hak dan perlindungan perempuan dalam mencegah tindak kekerasan. Sebelumnya sih di desa kan belum ada namanya bagaimana sih pemulihan edukasi ya. Edukasi itu di masyarakat tuh sama sekali nggak ada. Jadi kami turun melakukan sosialisasi di Menasa, mengumpulin yang paling utama kali aparatur desa yang berperan aktif di kampung untuk menanggulangi kekerasan. Kemudian tuhaput aparatur kampung, kemudian ada kader-kader kampung, kelompok PKK, kita undang juga beberapa ibu-ibu rumah tangga melakukan sosialisasi bagaimana sih melindungi dan mengawasi anak. Edukasi itu yang kami berikan. Itu tiada hentinya. Selalu kami datang dan turun. Seperti salah satu di Menasa di Tumpuk Berandang, itu ada pertemuan bulanan reguler. Kami tiada henti memberikan informasi tentang kekerasan terhadap anak. Bagaimana sih melindungi, bagaimana mengawasi juga kepada kelompok remaja. Kita memberikan juga, bagaimana sih benar speak up. Jangan hanya diam. Ketika mendapat kasus, jangan diam. Beritahukan orang yang dipercaya. Salah satu ibunya menceritakan, ibunya mencari perlindungan pada salah satu ketua HPUD ataupun kepada kadus. Hal itu kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan di kampung. Harus melalui badan hukum. Tetapi kalau kasus KDRT masih bisa diselesaikan di kampung, misalnya mediasi di kampung. Tapi kalau kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan di kampung, harus ke badan hukum. Kahek kujak lampu hana cipeng yang kedua pempeng yang tambah ketika. Perjalanan Kuzaimah menjadi pendamping sosial semakin jauh setelah ia bergabung dengan sejumlah komunitas terkait. Salah satunya Flower Aceh, sebuah lembaga lokal yang fokus pada isu perempuan dan anak. Kalau di Flower Aceh tidak melakukan pendampingan, cuman di desa binaan Flower ada namanya seperti saya sebagai staf lapang, setiap mendapatkan kasus langsung kita laporkan ke kantor. Di sana ada namanya rujukan, karena kita sudah ada MOU dengan Dinas Sosial DP3A UPTD PPA Aceh Utara. Jadi kita rujuk ke sana, korban yang berada di dampingan Flower Aceh tertangani dengan baik. Masih ada stigma pada masyarakat yang menganggap korban kekerasan ataupun pelecehan seksual bukan perempuan yang baik. Hal itu pula yang membuat banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak terungkap. Korban memilih bungkam daripada dicap buruk oleh masyarakat. Itu saya sering mendapat diskriminasi kepada korban. Itu yang belum hilang. Salah satunya ketika kita bawa ke puskesmas, itu masih ada bisik-bisik siapa itu. Apalagi kami kan sudah dikenal sebagai pendamping. Jadi itu loh saya melihat
diskriminasi, stigma di masyarakat itu kepada korban itu masih tinggi. Itu jadi salah satunya ya tokoh adat agama yang meningkatkan itu bahwasanya korban adalah bukan kesukaan dia sendiri. Jangan sering disalahkan korban adalah kan dia suka sama suka. Jangan ada bahasa itu lagi. Yang namanya perkosaan tidak ada suka sama suka. Pasti karena kekerasan dan ancaman makanya terjadi perkosaan. Pasca mengalami kekerasan, sebagian besar para korban cenderung mengalami masalah dengan kesehatan mental akibat rasa trauma yang mendalam. Namun mereka tetap memiliki kesempatan menata hidupnya kembali. Sehingga juga tak jarang dari mereka yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan berdamai dengan apa yang pernah mereka alami. Semoga perempuan-perempuan yang ada di luar sana lebih berani lagi untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jangan terlalu berdiam dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi memang harus terbuka dengan apapun biar bisa diselesaikan masalahnya. Kuzaimah bersama tim lainnya juga aktif mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Aceh, terutama pemulihan trauma para korban dengan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan. Biasanya dia di rumah nggak keluar rumah. Di rumah aja tidak mau keluar dan tidak mau bicara dengan siapapun. Ya kan kita lakukan pendekatan, duduk ngobrol sama dia, masih bukan kamu aja, masih ada banyak yang lainnya. Jadi kamu harus itu yang kami lakukan supaya dia tidak diam, karena kan trauma itu nggak akan hilang karena namanya nggak korban ya. Karena dia duduk diam di kamar nggak mau keluar, itu yang terjadi, yang menangis terus gitu. Dia merasa dirinya udah nggak ini lagi gitu kan. Jadi kita datang, kita bina, kita lakukan pendekatan, edukasi kepada orang tua, pembinaan salah satu kok tentang agama ya, peningkatan agama, tentang ngaji kayak gitu. Itu yang kita lakukan. Secara keseluruhan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus mengalami peningkatan. Penegakan hukum yang berbeda dibanding daerah lainnya di Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam mengatasi kasus kekerasan yang kian meresahkan. Penegakan hukum selama ini hanya berfokus tentang bagaimana menghukum pelaku, namun tidak menyentuh bagaimana melindungi anak sebagai korban. Aceh sebenarnya punya banyak juga kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak ya, tapi memang tantangan dalam menginternalisasikan dan mengimplementasikan bagaimana kebijakan-kebijakan ini terjalankan ya, kemudian berdampak. Dan kemudian juga monitoring dan evaluasi juga menjadi hal yang penting supaya apakah misalnya kayak penerapan kanun jinayah ini bagaimana signifikan manfaatnya terhadap korban, itu juga perlu diberikan catatan-catatan sehingga kebijakan, terus program-program, bahkan anggaran itu bisa betul-betul mendukung upaya pemenuhan hak perempuan dan anak. Flower punya beberapa staff dan community organizer, termasuk juga paralegal komunitas, salah satunya Bu Huzaimah yang selama ini bekerja sangat, dedikasinya sangat tinggi sekali. Beliau salah satu juga perempuan korban konflik, tapi juga dengan yang secara umum hak-haknya juga belum terpenuhi ya. Kita punya tantangan juga dalam pemenuhan hak korban konflik, tapi beliau sejak 2015 itu bekerja sangat serius dalam pemenuhan hak perempuan, termasuk pendampingan korban di komunitas. Nah,
dengan usianya yang sudah lumayan banyak, memang kita harus memastikan perlindungan sosialnya. Artinya dalam bekerja juga dia harus aman ya dari sisi usia, sehingga memang harus difasilitasi jaminan kalau kita BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu juga harus dimiliki. Kemudian saya pikir apresiasi yang paling penting juga ya dari semua pihak, pemerintah saya pikir, dan pihak-pihak lain tentang kontribusi nyata dari kelompok perempuan di akar rumput, bahkan dia korban, tapi bisa mendukung upaya-upaya yang penting bagi pemenuhan hak perempuan dan anak di Aceh Utara. Dan ini penting dimunculkan karena ini akan menjadi inspirasi buat perempuan lainnya, buat banyak orang, bahwa dengan kondisi terbatas apapun kita bisa tetap berbuat ya, bisa berkontribusi dengan kemampuan dan sumber daya yang kita punya. Kebudayaan dan kebiasaan yang mendukung adanya kekerasan seksual, kelemahan hukum, ekonomi, dan aturan yang tidak sesuai menjadi faktor tingginya tindak kekerasan. Tak hanya itu, faktor hubungan juga mempengaruhi, seperti lemahnya hubungan antara anak dan orang tua. Sehingga peran orang tua diharap dapat menjadi benteng utama dalam menekan tingginya kasus kekerasan yang kerap terjadi. Harapan saya adalah parenting, karena orang tua lah yang satu-satunya membina anaknya sendiri. Tidak mungkin orang lain membina anak. Perhatian orang tua setiap kepergian anak itu wajib diwaspadai. Kemana dia tanya. Edukasi itu yang sangat penting, yang tapi jarang dilakukan oleh di tingkat kampung. Karena si anak nih sekolah dari rumah ke sekolah tuh lumayan jauh. Jadi ada binaan dari orang tua. Kedua, di sekolah juga harus meningkatkan pengawasan di sekolah. Misalnya di sekolah tidak lagi menggunakan HP. HP itu memang kadang-kadang tetap tidak dibolehkan bawa ke sekolah, tapi anak-anak tetap membawa ke sekolah gitu. Kemudian orang memang kalau guru nggak mungkin mengawasi anak satu aja, kita nggak sanggup mengawasi. Bagaimana di sekolah dengan 40 anak di lokal dia harus mengawasi sendiri. Tapi satu-satunya ya orang tua, nggak ada lain. Karena menggunakan media, bagaimana sih, ngapain si anak, ngelihat apa sih. Tadi tidak ada yang namanya rahasia. Kemudian anak itu dianggap sebagai teman, jangan dianggap sebagai musuh. Itu saya lakukan di rumah. Saya lakukan dengan apapun anak menceritakan kepada saya, tidak menceritakan kepada orang lain. Sering diceritakan kepada orang lain akan memanfaatkan anak itu. Itu yang terjadi. Jadi orang tua. Jadi kami selalu melakukan seperti di pertemuan menasa, pengawasan orang tua itu yang paling utama sekali. Orang tua, ibu, ayah, jangan ama ibu aja. Ibu, ayah juga mengawasi anak. Memang ayah pencari nafkah, tetapi mengawasi anak kan satu kewajiban. Salah satunya misalnya bawa anak ke posyandu, jangan si ibu terus. Ayah juga berperan bawa anak ke posyandu, bawa anak ke rumah sakit. Jadi peran orang tua itu yang paling utama yang saya sangat harapkan. Itu saya lakukan kepada anak-anak saya di rumah. Mungkin. Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh memang belum maksimal. Sehingga kekurangan ini diharap dapat menjadi perhatian penting bagi semua pihak agar generasi masa depan bisa diselamatkan.